Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabilatul Asma Andani, NPM 18110-119 dari kelas JPI semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Mapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPDI. Yang dimaksud dengan pendidik dalam perspektif Islam yaitu orang yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik, membina, mengembangkan baik potensi minat dan bakat, keterampilan, akhlak dan moral, dan lain sebagainya dari peserta didik dengan mengupayakan seluruh perkembangan peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta didik dalam perspektif Islam yaitu individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis, religius, sosial, untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, istilah peserta didik ini bukan hanya orang yang belum dewasa dari segi usia, melainkan juga dari segi mental, wawasan, pengalaman, dan lain sebagainya yang masih perlu bimbingan. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik menurut Imam Al-Ghazali itu ada 5. Yang pertama yaitu harus memberikan rasa kasih sayang kepada mereka dengan menganggap mereka itu seperti anak kandung kita sendiri. Yang kedua yaitu tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih, melainkan mendidik mereka itu dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah murid dari perilaku yang buruk atau akhlak yang buruk itu dengan cara yang halus, seperti dengan sindiran, tidak dengan secara terang-terangan. Yang keempat yaitu berbicara dengan mereka sesuai dengan daya tangkap pikirannya, bukan dengan berbicara yang secara berlebihan yang tidak sesuai dengan daya tangkap mereka. Yang kelima yaitu jangan memberikan rasa benci kepada peserta didik dari suatu cabang ilmu. Seorang guru itu harus digugu dan ditiru. Jadi berperilaku yang sesuai dengan profesionalisme guru. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru atau pendidik apabila peserta didik tidak kondusif di dalam suatu kelas. Yang pertama yaitu sampaikan aturan secara tegas namun dengan penuh rasa empati. Yang kedua, libatkan peserta didik atau siswa dalam membuat sebuah peraturan atau yang biasa disebut dengan kontrak belajar. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan peserta didik maupun dengan orang tua. Yang keempat, amati dan pahami perilaku peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu dengan mengubah strategi belajar, bisa dengan metode pembelajarannya seperti dengan metode kuis, games, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru apabila mendapati
seorang peserta didik yang sulit untuk memahami materi yang telah kita sampaikan, yaitu dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ubah metode pembelajarannya. Yang biasanya kita menggunakan metode ceramah, itu mungkin akan sangat sulit sekali dan mungkin membosankan, sehingganya peserta didik itu sulit untuk memahami materi. Kita ubah dengan metode yang lain seperti metode diskusi, tanya jawab, metode praktik, atau metode yang lain yang bisa membuat peserta didik itu dapat dengan mudah memahami materinya. Yang kedua, gunakan konsep yang menarik dari materi pelajarannya. Jadi kita rangkum itu materi pelajarannya, jangan kita sampaikan secara menyeluruh, tapi kita membuat konsepnya itu tuh secara menarik, seperti kita membuat jembatan keledai agar si peserta didik itu dapat dengan mudah untuk menerima materi yang kita sampaikan. Lalu kemudian kita gunakan media pembelajarannya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seperti kita menggunakan media audiovisual, visual, atau media yang sekiranya menarik dan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Demikianlah tadi jawaban dari pertanyaan